Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam hangat dan salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kita disapa kembali oleh renungan pagi penyejuk iman yang terambil dari Ayub pasal 16 ayat 4-6 tertulis demikian. Aku pun dapat berbicara seperti kamu sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan. Dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripadaku? Saudara yang terkasih, kehilangan orang yang kita kasihi adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Meskipun sejuta kebenaran tentang kematian yang terkait dengan narasi iman, kehilangan mereka adalah pengalaman yang sangat berat. Dan di dalam bagian teks ini kita melihat Ayub yang mengalami kehilangan yang besar. Dalam seketika ia kehilangan anak-anak yang ia kasihi dan seluruh harta yang dipercayakan Allah kepadanya. Dalam pengalaman yang berat ini, Ayub tidak dipersiapkan sedikit pun. Dan tentu Ayub merasa kaget, sedih, kecewa dan berbagai perasaan berkecamuk dalam batinnya. Saudara, yang menarik kita simak adalah sikap teman-teman Ayub. Selayaknya sahabat, mereka datang dan memberikan penghiburan bagi Ayub. Namun mereka berpikir bahwa kualitas penghiburan yang mereka sampaikan kepada Ayub terletak pada kemampuan mereka berkata-kata. Oleh karena itu mereka berkata-kata banyak dan seolah telah menjadi pelipur lara bagi Ayub. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan bukanlah hal yang salah. Namun bagi Ayub bukanlah jawaban yang tepat. Bagi Ayub yang sedang dilanda oleh pengalaman kehilangan yang besar, menghibur bukanlah hanya sekedar berkata-kata. Tetapi bagi Ayub, menghibur adalah melibatkan hati dan bukan hanya sekedar melibatkan mulut dengan berbicara. Dengan melibatkan hati untuk menghibur seseorang yang menderita, ia terlibat dalam sikap simpati yang dalam, yang mampu memahami luka, kekecewaan, dan kemarahan. Sikap simpati yang demikian mampu mempersatukan sejumlah hati untuk menanggung satu penderitaan. Oleh sebab itu, Ayub pun berkata kepada teman-temannya, "Kata-katamu yang terlontar saya pun bisa melakukannya." Dengan kata lain, kata-kata yang mereka lontarkan tanpa melibatkan hati dan perasaan dalam penderitaan Ayub, sia-sialah adanya, tidak mengubah apa-apa. Ayub seolah memanggil mereka untuk sepenanggungan dalam rasa kehilangan yang dialami dan bukan hanya sekedar berbicara. Saudara yang terkasih, dalam bukunya Fearfully and Wonderfully Made, yaitu buku karangan Dr. Paul Brand, menulis sebuah hasil survei kecil dari sebuah wawancara dengan para penderita penyakit kronis di sebuah rumah sakit. Ia menanyai mereka tentang siapakah yang dapat menolong mereka dalam menghadapi penderitaan. Dan mereka yang menjawabnya adalah orang-orang yang sedang berada dalam penyakit kronis. Yang mengejutkan, mereka memberikan jawaban bahwa orang yang digambarkan sebagai penolong bagi mereka adalah orang-orang yang justru tidak luas dalam hal berbicara, tidak berkepribadian menarik, atau tidak memiliki karakter yang gembira. Orang justru yang bisa hadir dan bermakna serta berdampak di tengah-tengah pergumulan mereka adalah orang-orang yang cenderung pendiam, penuh pengertian, lebih banyak mendengar, tidak banyak berbicara, tidak menghakimi, tidak memberi nasihat, seorang yang sabar,
seorang yang dibutuhkan dan dia hadir pada saat yang tepat, seorang yang bisa digenggam saat hati berkecamuk, dan seseorang yang mampu memberi pelukan penuh pengertian saat hati diliputi lara. Saudara, dari hal ini kita bisa belajar bahwa kadang-kadang dalam menghibur seseorang, kita berusaha keras mengatakan hal yang tepat untuk orang yang kita hibur. Kita lupa bahwa bahasa perasaan dapat berbicara jauh lebih banyak daripada bahasa yang berwujud kata-kata. Benarlah yang tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 15, bahwa jawaban yang tepat bagi mereka yang sedang dilanda lara yang dalam adalah menangislah dengan mereka yang menangis. Sebab tidak banyak teman yang sanggup menangis di saat kita menangis. Bahkan mungkin banyak yang memilih untuk tertawa di saat kita menangis. Saudara, di sekeliling kita ada banyak sahabat yang berhadapan dengan lara. Kita pun suatu saat berada dalam posisi yang sama. Karena itu mari menghibur bukan hanya dengan kata, tetapi perasaan simpati yang dalam. Karena kasih Allah bukan hanya kata-kata, tetapi dia melibatkan seluruh hidupnya termasuk perasaannya untuk mereka yang ia kasihi. Dan bagi kita yang sedang dalam kehilangan, berhadapan dengan penderitaan, Kristuslah harapan kita yang menjadi pelipur lara yang sesungguhnya. Mari datang kepadanya sebagai orang yang letih di dalam perjalanan hidup ini. Percayalah, dia akan mengangkat bebanmu. Tuhan kiranya memberkatimu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu saat ini, mengucap syukur untuk pagi hari yang kami bisa injak. Terima kasih untuk nafas kehidupan dengan segala berkat-berkat yang menyertai kehidupan kami. Kini kami datang di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk melibatkan simpati dan empati bagi saudara-saudara kami, dan mampukan kami untuk terus berharap kekuatan dan penghiburan dari-Mu. Bapa, kami menjalani hari ini dan kami meyakini pertolongan Allah yang menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin.